Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Hanya pengganti episode 120. Ketahuan. Akhirnya dia mau bicara, tapi aku sedang tidak ingin mengurusnya. Davin merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur. Ia seakan sudah tidak peduli dengan Berliana, karena wanita itu hanya untuk merusak kebahagiaannya. Dulu saya benar-benar cinta dan akan menikahi Berliana. Wanita itu pergi di saat hari pernikahan sudah hitungan hari. Sekarang, di saat dirinya sudah bahagia bersama dengan istrinya, wanita itu kembali dan membuat istrinya pergi meninggalkannya. Sebenarnya, apa motif diperbuat seperti ini? Davin mulai berpikir. Sudahlah, aku akan tanya langsung dengan dia. Sekarang, biar saja dia menikmati berada di dalam ruangan itu. Aku tidak perlu datang ke sana dengan terburu-buru. Saat ini dibutuhkannya istirahat sejenak. Ia harus memiliki tenaga dan tubuh yang sehat agar bisa kembali mencari istrinya. Bagi Davin, adalah jauh lebih penting dan berharga dari Berliana. Berada dalam kamar ini membuat dirinya begitu sangat merindukan istrinya. Selama kita menikah, adik paling jarang marah. Bahkan di saat adik marah, adik tetap tersenyum. Davin mulai mengingat senyum yang selalu diberikan istrinya. Kapan abang bisa lihat senyum itu lagi, adek? Perlu sekali lihat senyum adek. Davin memandang ke atap langit-langit kamarnya. Sehari tidak melihat adek, abang sudah sangat rindu. Abang tidak mungkin bisa hidup tanpa adek, tanpa anak-anak kita. Davin mengingat-ingat tempat sekiranya akan datangi istrinya. Yang belum aku cari hanya rumah mama, tapi sepertinya dia tidak ada di sana. Davin mengusap wajahnya dengan kasar. Aku tidak bisa berpikir dalam kondisi seperti ini. Aku akan beristirahat sejenak. Davin memejamkan matanya. Saat ini ia sudah mulai mengantuk. Baru saja tertidur saat dering suara ponsel membangunkannya. Dengan cepat nyangkutnya ponsel pada di meja yang ada di samping tempat tidurnya. Mama, ucapnya setelah baca panggilan yang masuk di ponsel istrinya. Halo, Ma. Halo, kamu lagi ngapa? Tanya Mita. Lagi mau mandi, jawab Davin. Mam pasti curiga bila aku katakan akan tidur, pikirnya. Oh, nanti malam mau datang ke rumah mama. Davin diam ketika melihat pertanyaan mamanya. Mana mungkin ia datang ke sana tanpa membawa istrinya? Belum bisa, Ma. Aku lagi banyak kerjaan. Hana mana? Jatuhnya berdegup dengan hebatnya ketika mamanya menanyakan tentang istrinya. Keringat mulai bercucuran di pelipis keningnya. Hana lagi. Ya sudahlah kalau begitu. Kasih tahu Hana kalau mama telepon. Wanita di seberang sana tersenyum. Iya, Ma, jawab Davin. Itu mantan kamu sudah kembali ya? Apa kamu sudah jumpa dengan dia? Mita mulai meneror putranya dengan pertanyaan. Mama tahu dari mana? Tanya Davin. Berita tentang dia sudah banyak muncul di media dan juga televisi. Mita memberikan informasi kepada putranya. Oh, mulut Davin membulat. Kamu sembunyikan kemana dia? Mita bertanya dengan serius. Davin diam ketika mendengar pertanyaan mamanya. Si Susi sibuk memberikan informasi tentang anaknya yang menghilang. Di berita dikatakan kalau dia sudah menghilang sejak tadi malam. Sampai sekarang belum ditemukan. Banyak para netizen yang mengatakan kalau itu hanyalah sandiwara saja. Biasalah artis cari sensasi, cari nama, cari perhatian. Mita berkata soal yang berita yang diikutinya. Davin menganggukkan kepalanya. Bila kabar tentang Berliana menghilang bisa terdengar oleh istrinya,
bisa-bisa kesalahpahaman terjadi akan semakin berkepanjangan. "Kamu sembunyikan dia di mana?" tanya Mita. Wanita itu bertanya dengan penuh rasa curiga. Mungkin dirinya sama seperti Hana yang tidak percaya dengan David. "Aku nggak sembunyiin, Ma. Hanya saja aku ingin menyelesaikan permasalahan aku dengan dia. Nanti setelah permasalahanku selesai, aku akan melepaskannya." David tidak ingin permasalahan ini diketahui dari orang tuanya. "Jadi ceritanya, kamu sengaja menyimpan dia?" "Nanti aku akan cerita ke Mama seperti apa sebenarnya permasalahan aku dengan Berliana. Namun sekarang, aku belum bisa menceritakannya." "Jadi kamu tawan dia? Di hotel mana?" "Ya enggak lama. Aku tawan dia di gudang yang banyak tikus, supaya dia mau bicara." Mita menggeleng-gelengkan kepalanya. "Jujur, Mama nggak percaya," jawabnya. "Mama boleh datang nanti ke gudang kantor aku yang lama. Dia ada di sana. Aku ingin mendengarkan pengakuan dari dia secara langsung." "Ah sudahlah, Mama malas melihatnya. Urus sajalah sama kamu. Tapi ingat, Hana sedang hamil. Kamu harus mengontrol emosi ketika berbicara dengan dia," pesan Mita. "Iya, Ma. Aku akan selesaikan semuanya." "Baguslah kalau begitu. Sudah dulu ya." David diam ketika melihat layar ponsel yang sudah dalam keadaan tidak menyala. Entah mengapa, mamanya memutuskan sambungan telepon dengan terburu-buru. "Aku harus selesaikan Berliana sekarang. Aku tidak akan menunda lagi. Aku tidak ingin Hana salah paham." Setelah mendengar apa yang disampaikan mamanya, itu artinya istrinya sudah mengetahui tentang hilangnya Berliana. Bisa saja Hana mengambil kesimpulan bahwa Berliana hilang karena disembunyikan oleh suaminya. Niatnya untuk beristirahat sejenak tidak jadi dilakukannya. David akhirnya memutuskan untuk mandi dan segera pergi ke gudang, di mana tempat Berliana ditawannya. Berliana sudah tidak sabar untuk bisa keluar dari dalam gudang ini. Ia sudah tidak sanggup untuk hidup berdampingan bersama dengan tikus-tikus yang menjijikkan. "Sejak pagi aku sudah mengatakan kepada orang gila itu, aku ingin berbicara dengan David. Namun sampai sekarang, mengapa David tidak juga datang? Apa dia tidak memberi tahu David? Aku sudah tidak mau di sini." Berliana menangis dan menjamkan matanya ketika melihat tikus yang melintas di depan matanya. "Apa dia memang sengaja untuk menyiksaku seperti ini? Aku sudah tidak tahan di sini, rasanya sangat panas sekali. Pengap, sumpek, dan bau." Berliana menangis. 1 menit berada di dalam ruangan ini terasa 1 jam baginya. Tubuhnya sudah sakit karena hanya duduk. Ia juga tidak berani untuk berbaring dan tidur, takut para tikus akan naik ke tubuhnya. Wajahnya yang cantik sudah tidak terlihat lagi. Baju yang dipakainya sudah lusuh dan kotor, make upnya luntur, dan wajahnya sudah terlihat kotor dan kusam dengan rambut yang acak-acakan. "Aku tidak suka dengan tubuhku yang kotor seperti ini. Baunya juga sangat tidak enak." Berliana mencium aroma tubuhnya yang sangat tidak disukainya. Melihat pintu yang terbuka membuat hatinya merasa senang. Dia berharap David datang menemuinya. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.